Roh Kudus menyingkap rahasia firman Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 4. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Amin. Roh Kudus sajalah yang menghidupkan dan menggerakkan kesaksian dan pemberitaan firman dan seluruh pekerjaan pelayanan. Rasul Paulus menunjukkan kepada orang-orang di Korintus bahwa walaupun ia tidak datang kepada mereka dengan keunggulan hikmat manusia ataupun dengan pengetahuan dan kesusastraan yang begitu dibangga-banggakan oleh orang Yahudi ataupun Yunani pada waktu itu, tetapi ia menyampaikan kepada mereka suatu harta yang berupa hikmat yang sejati dan yang paling mulia. Puji Tuhan. Hikmat yang diajarkan Paulus berbeda dengan pemikiran yang dihasilkan dari hikmat yang berasal dari dunia ini. Dan juga tidak sama dengan hikmat yang dimiliki para filsuf ataupun para ahli politik ataupun juga guru-guru agama. Baca itu dalam ayat ke-6. Hikmat manusia mungkin saja terdengar indah, tetapi belum tentu hikmat itu akan dapat mengarahkan orang pada Kristus dan karya salibnya. Itu sebabnya Paulus, kalau kita baca pada ayat-ayat sebelumnya, sempat menegur dan mengkritik kesukaan jemaat Korintus akan hikmat yang diajarkan oleh manusia. Hikmat Tuhan berbeda dan bukan merupakan hasil dari kecerdasan, dari kedudukan sosial, atau dari pengalaman manusia, atau dari kecerdikan manusia yang dikuasai oleh kesombongan, nafsu, keinginan, kesenangan duniawi. Dan biasanya kecenderungannya itu menolak pengajaran kebenaran yang disingkapkan oleh Roh Allah. Tetapi hikmat Tuhan itu merupakan pernyataan kasih dan kemurahan Allah melalui karya Kristus, dan pelakunya adalah Roh Kudus. Yang menyatakan itu adalah Roh Kudus sendiri. Roh Kudus membawa terang, membawa kebenaran dan keselamatan. Roh dunia ini sebaliknya membawa kegelapan, penipuan, kematian, bahkan membinasakan. Namun, orang-orang yang memandang ajaran itu sebagai ajaran ilahi dan setelah diterangi, dibuka, disingkapkan oleh Roh Kudus, kemudian mereka mau mempelajarinya dan dapat menemukan hikmat yang sejati, serta dapat mengenali semua rancangan hikmat ilahi yang mengagumkan di dalamnya. Contoh adalah Saulus, yang kemudian dia berubah menjadi Paulus, pengikut Kristus, saksi Kristus yang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Meskipun apa yang diberitakan oleh kebodohan bagi dunia ini, tetapi bagi mereka itu adalah hikmat dari Allah. Oleh pengajaran itu, mereka menjadi bijaksana serta dapat menemukan dan mencerna hikmat yang ada di dalamnya, yaitu hikmat Allah yang tersembunyi. Bukan berasal dari hikmat duniawi, melainkan dari hikmat Allah. Perhatikan perbedaannya. Penilaian Allah dengan penilaian dunia ini bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Puji Tuhan. Tidak seperti hikmat yang mereka ajarkan ataupun mereka kuasai, tetapi hikmat dari Allah yang tersembunyi dan yang rahasia itu. Hikmat yang disimpannya baginya dan untuk waktu yang begitu lama dan yang dirahasiakan dari dunia. Hikmat itulah yang sekarang telah disingkapkan, kedalamannya yang tidak dapat diselami oleh siapapun dan yang menjadi rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan
kepada orang-orang kudusnya. Demikian dikatakan dalam Kolose 1 ayat 26. Hikmat itu disembunyikan sepenuhnya dari dunia kekafiran dan dirahasiakan terhadap orang Yahudi dengan cara dikemas dalam berbagai perlambang yang telah diungkapkan dan disingkapkan, dan nubuatan yang ditafsirkan, dan segala rahasia pun dijelaskan, dibukakan. Puji Tuhan. Rancangan-rancangannya yang tersembunyi pun diberitakan dan dibukakan kepada kita melalui Roh Allah. Puji Tuhan. Inilah menjadi bukti akan kuasa ilahi dan firman-Nya yang kudus itu dinyatakan, disingkapkan, dibukakan oleh pekerjaan Roh Kudus bagi orang-orang yang haus dan yang rindu, yang suka mempelajari, menyelidiki akan firman kebenarannya. Demikian juga para rasul berbicara berdasarkan ilham dari Roh yang sama, sebagaimana yang diajarkannya, disampaikannya kepada mereka untuk dikatakan. Dalam 2 Petrus 1 ayat 21 versi bahasa Indonesia masa kini. Sebab tidak pernah pesan dari Allah dikabarkan hanya atas kemauan manusia, tetapi Roh Allah menguasai orang untuk menyampaikan pesan dari Allah sendiri. Amin. Puji Tuhan. Paulus menuliskan apa yang diajarkannya dan ajarannya itu disingkapkan Allah melalui Roh-Nya, yaitu Roh yang menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, dan mengetahui apa yang terdapat dalam diri Allah. Roh Allah tentu saja mengetahui apa yang tersembunyi, yang rahasia dalam diri Allah. Seperti halnya roh manusia sendiri yang ada di dalam dia tahu apa yang terdapat dalam diri manusia. Itu dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-11. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hikmat Allah yang tersembunyi itu sekarang diungkapkan kepada orang-orang kudusnya. Hikmat sedemikian rupa yang disembunyikan sehingga tidak dapat tersingkap sekiranya tidak diwahyukan seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 64 ayat yang keempat. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9. Yaitu untuk mereka yang menanti-nantikan Dia dan yang selalu menantikan karunia-Nya, rahmat-Nya, dan yang taat kepadanya, yang hidup rela, tunduk, mengikuti pimpinan Roh Kudus yang akan menuntun dan mengarahkan hidupnya kepada segala kebenaran. Puji Tuhan. Ada 2 alasan yang membuktikan keilahian Roh Kudus. Yang pertama, Ia dikatakan sebagai Maha Tahu. Ia menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ia tahu persis tentang segala sesuatu dan yang mengenal Allah dengan sangat sempurna, hingga sampai ke dalam rancangannya yang paling tersembunyi sekalipun. Siapa yang dapat mengenal Allah sedemikian itu selain daripada Allah sendiri, selain daripada Roh Allah sendiri? Yang kedua, hal ini menyiratkan bahwa Roh Kudus ada di dalam diri Allah, seperti halnya pikiran manusia ada di dalam diri manusia itu sendiri. Pikiran manusia itu sangat jelas penting bagi manusia. Ya kan saudara, kalau saudara tidak punya pikiran, bagaimana kita akan hidup? Bagaimana kita bisa berbuat sesuatu, berpikir, memutuskan segala sesuatu? Manusia tidak dapat dipisahkan dari pikirannya sendiri. Demikian pula Allah tidak dapat dipisahkan dari Roh-Nya. Roh itu ada bersama-sama dan manunggal dengan Allah. Sebagaimana pikiran manusia dengan diri manusia itu sendiri, manusia mengenal pikirannya sendiri karena pikirannya ini menyatu dengan dirinya sendiri. Demikian juga dengan Allah.
Allah menyatu dengan rohnya, manunggal dengan rohnya. Sekali lagi saya katakan, Roh Allah tahu segala sesuatu yang dari Allah, karena Roh Kudus manunggal, saya katakan tadi, atau satu dengan Allah. Seperti halnya orang tidak dapat mengetahui apa yang ada dalam pikiran orang lain sampai orang lain tersebut mau menyampaikan dan menyingkapkan pikirannya. Begitu pula kita tidak dapat mengetahui segala rancangan dan tujuan Allah yang tersembunyi sampai Allah berkenan menyampaikannya kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Puji Tuhan. Kita tidak dapat mengetahuinya sama sekali sampai Dia menyatakannya apa maksud dalam bentuk pewahyuan lahiriah. Kita pun tidak dapat mengetahui atau percaya bahwa hal itu dapat menyelamatkan kita sampai Roh Kudus menerangi akal budi dan batin kita, membuka mata pikiran batin kita, membuka batin kita dan pikiran kita, memberi kita pengetahuan serta iman akan pewahyuan keselamatannya itu bagi kita. Puji Tuhan. Jadi keselamatan kita itu semua hasil kerja oleh Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus saja. Manusia bertobat, manusia bisa percaya Yesus, mengenal Yesus juga pasti karena perbuatan daripada Roh Kudus saja. Puji Tuhan. Dan melalui roh inilah para rasul menerima hikmat Allah yang tersembunyi yang mereka sampaikan. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Itu dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 12. Itu bukanlah roh yang ada pada orang-orang yang berhikmat yang ada di dunia ini ataupun pada penguasa dunia ini, melainkan roh yang berasal dari Allah. Apa yang kami sampaikan di dalam nama Allah diilhami olehnya. Dan oleh karena terang dan kuasanya yang penuh kasih karunia, maka kami tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita tentang keselamatan, yaitu hak istimewa Injil yang merupakan pemberian cuma-cuma dari Allah, anugerah yang murni dan yang melimpah. Puji Tuhan, itu dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 6 dan 8. Meskipun hal-hal ini diberikan kepada kita dan kepada kita disingkapkan tentang adanya anugerah ini, kita tidak dapat mengetahui bahwa hal-hal itu bertujuan untuk menyelamatkan hidup kita sampai kita menerimanya dan kita dibuat mengerti oleh Roh Kudus. Kita diterangi oleh hikmat Roh Kudus. Puji Tuhan. Para rasul menerima hikmat yang mereka ajarkan itu bukan dari orang-orang yang berhikmat dari dunia ini, melainkan dari Roh Allah. Mereka juga tidak membungkusnya dengan ajaran manusia, tidak mengemas ajaran-ajaran yang disampaikan itu dengan dicampur oleh ajaran manusia atau hikmat manusia, tetapi menyampaikan ajaran Kristus apa adanya, murni dengan menggunakan perkataan yang diajarkan kepada mereka oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Roh Kudus tidak hanya memberi mereka pengetahuan, tetapi juga menaruh perkataan di dalam mulut mereka. Roh Kudus yang dengan otoritasnya menggerakkan, memerintahkan apa yang harus dikatakan, apa yang harus disaksikan, apa yang harus disampaikan oleh para rasul pada waktu itu. Dan kita pun pada zaman ini juga akan mengalami yang seperti itu kalau kita menurut dan berserah kepada pekerjaan Roh Kudus, meluaskan Dia bekerja dalam kehidupan kita. Kebenaran Allah tidak bergantung kepada keterampilan atau kefasihan manusia dalam berbicara atau dalam menyampaikannya. Kebenarannya itu dapat dimengerti dan dapat mendarat dengan baik dan benar di dalam hati bila disampaikan oleh ketaatan sebagaimana yang dikehendaki dan diperintahkan serta yang digerakkan dan ditentukan oleh Roh Kudus untuk mengatakannya. Haleluya. Roh Allah lebih tahu bagaimana cara mengungkap dan menyingkap hal-hal yang terdapat di dalam diri Allah. Seperti di atas tadi saya sudah katakan.
apa yang diperintahkan, yang digerakkan dan ditentukan oleh Roh Kudus untuk mengatakannya, itulah yang harus dikatakan. Bukan perkataan lain, bukan cerita lain. Bukan juga tentang diri sendiri. Tapi hanya oleh kuasa Allah kita berkata-kata seperti apa yang dikehendakinya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Roh Allah lebih tahu bagaimana cara mengungkap, bagaimana menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, yang rahasia, yang sukar dimengerti oleh manusia. Segala yang berkaitan dengan kerajaan Allah dan kekekalan itu akan disingkap, dibuka oleh Roh Kudus, oleh pekerjaan Roh Allah. Kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Dalam King James Version dikatakan, kami membandingkan hal-hal rohani dengan yang rohani. Maksudnya yaitu satu bagian pewahyuan dengan bagian-bagian pendukung yang lain. Pewahyuan Injil dengan pewahyuan-pewahyuan yang diperoleh orang Yahudi. Pengungkapan-pengungkapan dari perjanjian baru dengan berbagai perlambang dan juga nubuatan dari perjanjian lama. Membandingkan hal-hal pewahyuan dengan hal-hal pengetahuan duniawi atau membandingkan hal-hal yang supranatural dengan hal-hal yang alami atau biasa menjadikan dapat menimbang, mengukur dan menilai dengan memakai ukuran yang keliru, tidak tepat, ataupun bisa menyimpang, bahkan bisa juga bertentangan. Pernyataan-pernyataan rohani jika digabung bersama akan dapat menolong dan menopang untuk saling menjelaskan dan mengokohkan, akan tetapi akan menjadi tidak cocok, tidak layak apabila asas-asas seni dan ilmu pengetahuan dipakai untuk menguji pewahyuan kuasa supranatural. Tentu itu akan keliru dan salah menilai, akan berbeda persepsi, tidak dapat dimengerti dan tepat maksud dari pewahyuan ilahi itu beserta hal-hal rahasia yang ada di dalamnya. Bahasa Roh Allah merupakan bahasa yang paling tepat dan sesuai untuk menyampaikan maksud dan kehendak atau pesan Allah yang memadupadankan dan menyelaraskan hal-hal rohani dengan yang rohani pula, yaitu berbicara tentang hal rohani atau hal kekekalan saja, yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan pewahyuan dan kehidupan rohani dituangkan dalam bahasa yang indah, tepat dan lugas. Itu pekerjaan Roh Allah. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya, sebab itu hanya dapat dinilai secara rohani. Itu dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, manusia daging, manusia yang dikuasai oleh nafsu dosa dan kebejatan, sebab tidak diterangi oleh terang Roh Allah seperti disebutkan Yudas sebagai mereka yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Dalam Yudas 1 ayat 19, mereka pun tidak akan dapat mengerti pewahyuan ilahi ini karena hatinya tertutup oleh dosa. Pikirannya apalagi tertutup juga oleh kegelapan dunia ini, kegelapan dosa. Kebenaran Allah merupakan kebodohan bagi pikiran terbatas semacam itu. Manusia berdosa memandang kebenaran Allah sebagai hal-hal yang tidak penting dan tidak masuk akal, tidak layak dipikirkan. Bukan berarti kemampuan akal budi manusia untuk mencerna menjadi hilang, tetapi itu merupakan wujud penolakan terhadap kebenaran Allah atau pemungkiran, memungkiri kebenaran Allah, sebab hatinya telah digelapkan dan dikotori oleh dosa. Manusia yang belum dikuduskan tidak menerima hal-hal yang terdapat di dalam diri Allah. Hal ini menunjukkan dan mengakibatkan pemahaman manusia sama sekali tidak mampu menerima pancaran terang ilahi. Pikiran dosa manusia itu menolak, memungkiri
karena kejatuhannya dalam dosa. Kodrat manusia sudah menjadi rusak, dan karena dosa yang dilakukan terus-menerus semakin menjadikan keadaan yang kacau ini akan terus berlanjut. Kecenderungan berbuat yang jahat dari pola pikir yang sesat menjadikan manusia tidak bersedia masuk ke dalam pikiran Allah, ke dalam perkara-perkara kerajaannya yang kudus, yang bersifat rohani, dan rela tunduk pada kuasa dan kekuatannya. Sungguh orang yang sedemikian ini memerlukan cahaya terang dari Roh Kudus yang dapat menerangi hati dan mata rohaninya, dan akan mengobarkan nyala api roh kebenaran dalam kesediaan hidup berkomitmen dalam kekudusan untuk dapat membantu proses membuka pikiran dan mengenal keunggulan dan kemuliaan hal-hal yang rohani. Mereka harus dapat diterangi dan mau diterangi oleh Roh Kudus. Dan dengan kuat hati mau mengusir kegelapan dosa yang menutupinya. Jadi ada kerjasama saudara dari Roh Kudus. Kita harus mau merespon apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Sebab terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Itu dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 5. Manusia duniawi, yaitu orang-orang yang hidup dengan mengandalkan hikmat duniawi, dalam pasal 1 ayat 19 sampai 20, yang bijak hanya secara duniawi atau yang hanya menurut standar ukuran manusia. Ayat 26, orang yang memiliki hikmat dari dunia ini, yaitu hikmat manusia. Demikianlah manusia duniawi yang mempelajari semua kebenaran dengan daya tangkap dan akalnya sendiri tidak akan mampu menerima apapun yang dapat dilakukan melalui iman, atau mengakui bahwa ia membutuhkan pertolongan adikodrati. Manusia yang mengabaikan bahkan menolak Roh Allah tidak dapat memahaminya. Sebab hal-hal itu hanya dapat dicerna, dapat dipahami, dapat dimengerti secara rohani. Dalam Roma 8 ayat 6 versi mudah dibaca, saya akan baca demikian. Sebab jika pikiran orang dikuasai oleh keinginan duniawi, akibatnya adalah kematian rohani. Dan jika pikiran orang dikuasai oleh roh, hasilnya adalah hidup dan damai sejahtera. Puji Tuhan. Manusia rohani dapat menilai segala sesuatu, baik yang alami maupun yang adikodrati, yang manusiawi atau yang ilahi. Menilai hasil-hasil penalaran akal maupun ungkapan-ungkapan pewahyuan. Namun ia sendiri tidak dihakimi atau dinilai oleh orang lain. Allah melindungi orang-orang kudusnya. Itu dikatakan dalam Mazmur 83 ayat 4. Hidup mereka tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat yang ketiga. Sedangkan orang yang mendapatkan semua pengetahuannya berdasarkan asas-asas ilmu pengetahuan dan terang dari akalnya, dari hikmat manusia, tidak dapat menjadi penilai atau hakim atas kebenaran atau kesalahan dari sesuatu sebagaimana yang diterima melalui pewahyuan. Dikatakan, sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Selain manusia rohani, siapa yang dapat masuk begitu jauh ke dalam pikiran Allah sehingga dapat mengajar orang yang memiliki Roh Allah dan yang diilhami olehnya? Hanya kepada dialah Allah akan langsung menyampaikan kehendaknya. Dan siapa dapat memberitahu atau mengajar orang yang memiliki pikiran Allah yang langsung ada di bawah tuntunan Roh Kudus sendiri? Sangat sedikit orang yang telah mengetahui sesuatu tentang pikiran Allah dengan kemampuan alamiahnya sendiri. Tetapi Rasul Paulus menjelaskan dalam kalimat berikutnya, kami memiliki pikiran Kristus. Dan pikiran Kristus adalah pikiran Allah. Sebab Kristus adalah Allah dan dia adalah sang pembawa pesan dari Nabi Allah yang terutama.
Dan para rasul diberi kuasa oleh Roh-Nya untuk memberitahukan pikiran Allah kepada kita. Di dalam firman yang kudus, pikiran Kristus dan pikiran Allah di dalam Kristus sepenuhnya disingkapkan kepada kita. Sungguh merupakan keuntungan dan juga keistimewaan bagi orang percaya bahwa pikiran Kristus disingkapkan oleh Roh Allah kepada mereka. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap penuh Roh Kudus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya.